does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. That's the part you always show. Halo Sobat Brodil, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau naik Gunung Gede Pia Putri menggunakan jasa basecamp Sibolang. Dan ini kami baru sampai basecamp Bolang sekitar pukul setengah 12 malam. Fasilitas di sini cukup bagus, dengan dilengkapi dengan toilet, warung, dan juga penyewaan alat-alat pendakian. Kami memulai trekking sekitar pukul setengah 7. Oh iya, di pendakian kali ini, aku ditemani oleh 3 orang kawan, yaitu ada Tony, Cepi, dan juga Angga. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah nonton video pendakian ke Gunung Kerenceng, tahu 3 orang kawan saya ini, terutama Tony karena dia selalu mendaki bareng aku. Alasan kami memulai trekking sepagi mungkin adalah agar kami bisa sedikit santai di perjalanan atau di jalur pendakian. Untuk registrasi masuk Gunung Gede Pia Putri ini, kami serahkan sepenuhnya kepada basecamp Bolang, yang mana setiap orang dikenakan tarif Rp100.000. Ini sudah termasuk biaya menginap dan parkir motor di basecamp Bolang. Setelah 30 menit berjalan, akhirnya kami sampai di pos Tanah Merah atau ojek ini. Di jalur pendakian, kami bertemu banyak sekali pendaki lain. Mungkin dikarenakan ini adalah hari Sabtu, jadi banyak orang yang meluangkan waktunya untuk mendaki Gunung Gede ataupun mendaki Gunung Gede dan Pangrango. Nah, buat sobat yang belum tahu, sebenarnya Gunung Gede dan Gunung Pangrango itu merupakan 2 gunung yang berbeda. Cuman penyebutannya seringkali disatukan dengan sebutan Gunung Gede Pangrango, karena kedua gunung ini bersebelahan satu sama lain. Gunung Gede sendiri memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut, sedangkan Gunung Pangrango memiliki ketinggian 3.019 mdpl. Setelah berjalan sekitar 20 menit dari pos ojek, akhirnya kami sampai di pos informasi center. Pos informasi center ini berada di ketinggian 1.891 meter di atas permukaan laut. Di setiap pelang penanda pos terdapat kata-kata petuah atau ada juga yang kata-kata mutiara. Nah, di pos informasi center ini tertulis, mendaki gunung bagi pemula yang belum mendapatkan pendidikan dasar kegiatan outdoor dan belum mengerti medan, sebaiknya didampingi guide lokal. Nah, memang benar, jika belum paham mengenai jalur dan cara bernavigasi, alangkah baiknya ditemani oleh orang yang pernah ke gunung tersebut, atau bisa menyewa guide dari pihak basecamp. Sama dengan sebelumnya, waktu yang kami tempuh dari pos informasi center ke pos Legok Lunca yaitu 20 menit perjalanan. Dengan ketinggian pos berada di ketinggian 1994 mdpl. Artinya dari pos informasi center ke pos Legok Lunca naik sekitar 103 meter vertikal. Kata-kata yang terdapat di pelang penanda pos Legok Lunca yaitu, pendaki cerdas selalu peduli diri, peduli kawan, dan peduli lingkungan. Artinya, sebagai pendaki, kita benar-benar harus menyiapkan segala kebutuhan logistik, fisik maupun mental dengan sebaik mungkin agar nantinya tidak menyusahkan kawan pendaki lain. Jika kita memiliki stamina yang lebih daripada kawan kita, sebaiknya tetap bersama di jalur pendakian dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga lingkungan, baik itu di jalur pendakian, pos, tempat camp, puncak, atau dimanapun kalian berada. Perjalanan dari pos Legok Lunca menuju pos Buntut Lutung menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Ya, benar, trek dari pos Legok Lunca menuju pos Buntut Lutung ini sangat panjang dan dihiasi dengan tanjakan yang cukup terjal. Pos Buntut Lutung berada di ketinggian 2.258 meter di atas permukaan laut. Artinya, dari pos sebelumnya ke pos Buntut Lutung naik sekitar 264 meter vertikal, dan secara jarak berjalan sekitar 1000,01 km. Pendaki bukan hanya kuat menggapai puncak, tapi harus kuat juga mengikuti dan mentaati aturan pendakian. Setidaknya itulah yang dikatakan di pelang penanda pos. Makanya,
jika kita akan naik ke suatu gunung, harus paham betul bagaimana aturan yang digunakan pihak pengelola. Karena biasanya antara satu gunung dengan gunung lain terdapat beberapa perbedaan aturan pendakian. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari pos Buntut Lutung, akhirnya kami sampai di pos Lawang Saketeng di ketinggian 2486 mdpl. Artinya dari pos Buntut Lutung ke pos Lawang Saketeng naik sekitar 228 meter vertikal dan berjalan kurang lebih sejauh 540 meter. Jadi informasi yang tertera di plang penanda pos ini cukup lengkap. Dari pos Lawang Saketeng ke pos Simpang Maleber menghabiskan waktu sekitar setengah jam perjalanan. Terdapat petuah yang cukup baik di plang penanda pos yang berbunyi, "Ikutilah jalur pendakian yang sudah ada, hindari menggunakan jalur lain, jangan sampai Anda rugi karena ulah Anda sendiri." Dari pos Simpang Maleber ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan pos Alun-Alun Timur. Cuman karena kami sudah cukup lelah, menyebabkan perjalanan cukup lama, yaitu kami menghabiskan waktu sekitar setengah jam perjalanan dan ketinggian pos Alun-Alun Timur ini berada di ketinggian 2752 mdpl. Nah, dikarenakan dari pos Alun-Alun Timur menuju Alun-Alun Barat treknya landai, maka kami bersantai terlebih dahulu di Alun-Alun Surya Kencana sambil mengabadikan beberapa foto maupun video. Entah mengapa, rasanya tadi kami begitu lelah di jalur pendakian. Namun, sesampainya di Alun-Alun Surken ini, rasa lelah seakan hilang sirna begitu saja karena syahdunya Surya Kencana dan landscape pemandangan yang disuguhkan membuat kami lupa bahwa kami telah berjalan sekitar 6 jam lebih dari base camp menuju Alun-Alun Surya Kencana ini. Setelah beres mengabadikan foto, kami mencari spot untuk memasak. Karena sedari pagi kami belum makan nasi, hanya makan camilan dan gorengan yang kami beli dari pedagang. Menu makan siang kali ini yaitu sarden ditambah dengan sosis. Setelah selesai makan, kami beranjak menuju Alun-Alun Barat untuk mencari spot mendirikan tenda. Sekedar informasi, jadi di Alun-Alun Surya Kencana ini telah ditandai oleh patok yang memiliki dua warna, merah dan hijau. Artinya, sisi merah merupakan area yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan tenda, sedangkan sisi hijau merupakan area yang diperbolehkan untuk mendirikan tenda. Di Alun-Alun Barat ini terdapat musola, sumber air, shelter emergensi, dan terdapat beberapa pedagang. Karena kami ingin menghebat air mineral yang kami bawa, akhirnya pada sore hari kami memutuskan untuk mengambil air menuju sumber air di dekat musola. Dari dekat sumber air, di sebelah barat nampak sekali pemandangan sunset yang begitu indah. Akhirnya kami pun berjalan menuju lokasi yang lebih bagus, dan ternyata di sana sudah terdapat beberapa pendaki. Masya Allah, begitu indah sekali pemandangan langit yang kami lihat saat itu. Seperti biasa, kami pun mengabadikan beberapa foto atau video. Setelah beres melihat sunset, kami pun kembali ke tenda, mengobrol di depan tenda sambil ngopi dan melihat kesibukan pendaki lain dari kejauhan. Setelahnya kami makan dan tidur. Ya, benar, kami istirahat lebih awal karena kami ingin melakukan summit pada pukul 4:30. Selain itu untuk merecovery tubuh kami yang sedari siang di tempat perjalanan yang cukup jauh. Oke, jadi ini sudah jam 4 lebih. Kami pun bersiap untuk melakukan summit. Kami juga memutuskan untuk membawa satu carrier yang diisi dengan makan dan minum yang akan kami konsumsi di puncak. Pukul 4:45, kami memulai summit dan hanya terdapat beberapa pendaki lain yang melakukan summit bareng kita. Jalur menuju puncak Gunung Gede terletak di depan shelter emergensi dan juga ditandai dengan bendera yang berwarna hijau, juga terdapat dua pedagang. Di tengah perjalanan, cakrawala mulai memerah dan sang surya mulai menyinari sinarnya. Kami beristirahat sejenak dan mensyukuri lukisan Tuhan. Tepat pukul 5:15, akhirnya kami bisa menapakkan kaki di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Saya Brodil bersama 3 kawan saya bersyukur dan bangga bisa menapakkan kaki di puncak Gunung Gede. Dikarenakan kami merupakan salah satu pendaki yang sampai cukup cepat ke puncak, jadi di puncak kondisinya cukup kosong, sehingga bisa berfoto dengan leluasa.
Sungguh menakjubkan melihat Gunung Pangrango di seberang sana yang berdiri gagah di depan Gunung Gede. Kami berjalan dari sisi timur menuju sisi barat puncak Gunung Gede untuk mencari spot foto yang bagus. Setelah selesai selebrasi, kami menyeduh kopi dan lalu makan. Beruntung, kami membawa minum dan makan sehingga bisa lebih bersantai di puncak. Jadi guys, kami tadi berangkat dari Surken, alun-alun Surya Kencana menuju ke puncak. Kalau mungkin terjadi letusan berapa puluh tahun silam. Acik saham itu sehat, kerkieunya sehat dawah deui. Tak terasa, di puncak tiba-tiba banyak sekali pendaki, dan kami lupa belum mengabadikan foto berempat di depan tugu puncak Gunung Gede. Alhasil, sebelum turun kami harus mengantri agar bisa berfoto di tugu puncak gede. Setelah dirasa cukup puas, kami akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke Surya Kencana. Oh aduh, mantap ini mah. Pokoknya potokannya bendera ini nih. Jauh ini kalau kalian mau naik, dan ada juga warung juga plang ini. Yang di depan ini juga di depan shelter. Tuh. Sesampainya di tenda, kami dibagi menjadi dua tim. Ada yang membereskan tenda dan ada yang mengambil air ke sumber air yang nantinya akan digunakan untuk memasak di tengah perjalanan turun. Di tengah perjalanan, tepatnya di pos Lawang Saketeng, kami pun memutuskan untuk beristirahat sekaligus memasak untuk makan siang. Setelahnya, kita langsung gas menuju base camp Sibolang. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight.
Oke, cukup sekian video pendakian kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sobat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.